Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan untuk senantiasa belajar bahasa Sunda. Apa kabar ya anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar menuntut ilmu walaupun masih dalam keadaan di rumah. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang hormat kakolot jeung kasasama. Ari kolot itu adalah orang tua, ari sasama adalah sesama kita, misalkan kayak saudara dan yang lainnya. Dua jalmi teh mangrupakeun jalmi-jalmi nu ageng pisan. Pangaruh nu aya dina kahirupan orang sadaya. Jadi ada dua orang yang merupakan orang-orang yang ageng tuh yang agung, yang baik, yang sayang ya. De pisan pengaruhna, besar pisan pengaruhna nu aya dina kahirupan orang sadaya. Jadi sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Jalmi nu dihormatnya eta indung itu ibu, bapak. Jadi kita harus menghormati kedua orang tua kita. Kenapa Pak harus dihormati? Nah, kita lihat. Indung orang nyaeta hiji jalmi nu mulia pisan, nu jasana teu bisa kahitung. Indung ibu. Ibu kita itu satu orang yang mulia, jasanya yang sangat besar ya, dan tidak terhitung oleh kita jasanya. Anjeuna oge anu marantos ngalakukeun 6N ka urang. Nah, jadi aya 6N yang sudah orang tua kita lakukan ya. Apa itu 6N? Ngandung ya. Ibu kita tuh sudah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, merawat kita, membesarkan kita, mendidik tuh. Kamu mendidik kita ini 6N ya. Ternyata sangat besar sekali ya pengorbanan ibu kita dari pertama kita di dalam kandungan sampai dengan besar saat ini tuh. Oleh karena itu hormatilah perjuangan orang tua ibu kita nih. Ini tentang menjelaskan ibu kita ya. Banyak sekali pengorbanan seperti yang telah dilakukan oleh ibu kita. Dari pertama ibu kita bangun tidur, menyiapkan makan, dan yang lain mengepel, cuci piring, dan yang lain itu semuanya dilakukan oleh ibu, bahkan dibantu oleh ayah. Ku kitu oge bapak urang nyaeta hiji jalmi nu kiat nu rela ngorbankeun sagala pikeun bisa ngabahagiakeun urang. Begitupun bapak kita adalah orang yang rela mengorbankan segala sesuatu untuk kebahagiaan anaknya. Salaku nu jadi anak ya, membahagiakan anaknya. Milih anjeuna rela disaban dinten midamel ka dieu ka ditu supaya bisa menghirupkeun anak jeung istrina. Jadi bapak kita tuh rela bekerja ya. Kesana kemari ya kan. Kalau yang belum kerja mencari pekerjaan apa aja untuk senantiasa menghidupi anaknya dan istrinya, memberikan nafkah. Lihat orang tua kalian yang sepertinya khusus ayah nih ya, dia pulang berangkat pagi pulang malam, apalagi kalau misalkan belum dapat kerja ini kerja apa aja yang penting halal. Tuh lihat pengorbanan seorang ayah ya. Sakitu gedena pisan eta jasa sareng pengorbanan nu parantos dipasihkeun ku urang sadaya. Begitu besar ya jasa yang telah diberikan kepada kita semuanya nih, khususnya anak, orang tua, ibu, ayah, sangat besar nak pengorbanan. Oleh karena itu kita sebagai anak belum bisa membalas jasanya. Nah, apa yang dilakukan? Hormati orang tua kita, ikuti perintahnya selagi orang tua kita memberikan perintah yang baik, ngaji, sholat, dan yang lain-lain. Malah orang mah bisa jadi kos kieu oge
jeung lahir di dunia ieu oge sabab kudua jalmi eta. Nah, kita lahir di dunia ini ya itu berkat dari orang tua kita sampai besar sini ya. Kita besar dididik, diberi makan, kemudian dibesarkan ya, diasuh, ya dirawat. Semuanya itu sebab perantara dari orang tua kita. Lihat nak, perjuangan orang tua kita dari pertama kali yang dilahirkan sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Pak masih minta silahkan kalian berbakti kepada orang tua, hormati kepada orang tua, ikuti perintahnya. Karena sangat besar sekali jasa dari orang tua ya. Nah, makanya kita harus menghormati, tidak boleh membantah apapun perintah dari orang tua kita selagi itu baik bagi kita. Kemudian hormat kasasama. Hormat oke dilakukan kasasama seperti batur sabaya, teman sebaya, teman-teman kita nih, kita harus hormat sama teman-teman kita. Nggak boleh kita berantem dan segala macam, beda pendapat, beda keinginan, beda hobi, kemudian kita berantem. Nggak boleh, kita menghormati dia juga. Kemudian tetangga, hormat kudu ke tetangga, apalagi kepada orang yang lebih tua dari kita. Ya, dulur itu adalah saudara, itu harus dihormati. Jeung sajabana dan yang lainnya. Sebab orang oge butuh jelma sejen, ya. Sebab karena kita juga butuh orang lain. Ya, menghormati orang lain supaya orang lain juga bisa senang sama kita. Coba kalau kitanya tidak menghormati, sombong acuh, bagaimana orang lain bisa menghormati kita kembali? Kalau kita menghormati orang lain, baik kepada orang lain, maka insya Allah orang lain juga akan baik kepada kita ya. Membantunya jika mereka sulit, nanti kita dibantu ketika kita sulit, dijenguk ketika kita sakit, nanti kita menjenguk orang ketika dia sakit juga kita harus menjenguk. Itulah saling menghormati kepada sesama. Cukup sekian dari Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit ya. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.